Halo teman-teman, selamat datang kembali di LNF Trilogy. Pada kali ini kita akan membahas sebuah film menarik berjudul Into the Forest. Film ini adalah drama horor asal Kanada yang dirilis pada tahun 2015. Film ini membawa kita ke sebuah dunia di mana bumi tiba-tiba gelap gulita akibat pemadaman listrik yang berkepanjangan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan suasana tenang di sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Di sana seorang ayah yang bernama Robert tinggal bersama dua putrinya. Anak sulungnya bernama Eva, sibuk berlatih tari sebagai persiapan kompetisinya. Sementara adiknya Neil asik mengutak-atik komputer canggihnya. Kehidupan mereka tampak normal, hingga tiba-tiba listrik padam dan sinyal telekomunikasi hilang begitu saja. Semua jadi gelap. Awalnya mereka berpikir ini hanyalah masalah sementara. Neil keluar rumah untuk mengambil senter di mobil. Namun ia tak sadar, pintu mobil yang ditutupnya ternyata kembali terbuka. Keesokan harinya, ketika mereka berencana pergi ke kota untuk mencari keperluan, mereka kaget menemukan pintu mobil terbuka. Dan lebih buruk lagi, tangki bensin mereka kosong. Mereka menduga seseorang telah mencuri bahan bakar mereka. Robert mencoba memperbaiki mobil, tapi usahanya sia-sia. Malam harinya bahkan saluran radio pun berhenti berfungsi. Kini mereka benar-benar kehilangan semua koneksi dengan dunia luar. Hari demi hari berlalu, dan listrik tetap tak kunjung menyala. Pada hari ke-10, Robert punya ide. Ia memodifikasi mobil agar bisa berjalan menggunakan gergaji mesin. Berkat itu mereka akhirnya bisa pergi ke kota setelah 10 hari terjebak di rumah tanpa listrik dan internet. Namun sesampainya di pusat kota, kenyataan yang lebih keras menunggu mereka. Toko-toko hampir kosong, bahan makanan dan kebutuhan pokok sudah habis. Situasinya jelas lebih parah dari yang mereka bayangkan. Untungnya, Robert membawa cukup uang untuk membeli bensin dan beberapa barang dari pemilik toko yang masih punya sedikit stok tersisa. Setelah berbelanja, mereka bertiga berpisah untuk melakukan urusan masing-masing. Eva pergi berlatih tari di kampus, sementara Neil menemui kekasihnya. Dan malamnya Robert menjemput kedua anaknya, dan mereka kembali pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan paginya saat sarapan bersama, Robert mengusulkan keputusan penting. Untuk sementara waktu, mereka tidak akan pergi ke kota. Dia merasa rumah adalah tempat yang paling aman bagi mereka. Apalagi mereka masih memiliki cukup persediaan makanan dan bahan bakar. Tetap tinggal di rumah tampaknya menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Dan setelah itu, mereka kembali menjalani rutinitas masing-masing. Eva terus berlatih tari di kamarnya. Neil belajar dan Robert sibuk di luar rumah, menebang pohon di hutan dekat tempat tinggal mereka. Suara gergaji mesin terdengar sama hingga ke dalam rumah. Namun rutinitas itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk ketika terdengar teriakan keras dari arah hutan. Eva dan juga Neil berlari panik ke arah suara tersebut dan menemukan ayah mereka tergeletak dengan darah mengalir deras dari kakinya. Gergaji mesin telah melukai paha Robert secara fatal. Dalam kondisi kritis, Robert tahu bahwa hidupnya tidak bisa diselamatkan. Kedua anaknya hanya bisa menangis dan memohon agar ayah mereka bertahan. Tetapi takdir berkata lain. Robert meninggal dunia di tengah hutan, meninggalkan kedua putranya sendirian dalam dunia yang sedang kacau. Dengan hati yang hancur, Eva dan juga Neil menguburkan ayah mereka di hutan. Hari-hari berikutnya dipenuhi rasa kehilangan yang mendalam. Minggu berganti bulan, namun listrik tetap tak menyala dan dunia masih diliputi kegelapan. Eva mencoba melanjutkan hidup dengan terus berlatih tari, menggunakan metronom sebagai satu-satunya pendamping ritmenya. Namun lama-lama, ia mulai merasa jenuh dan frustasi. Suatu hari, ia mengambil 1 galon bensin yang dibeli ayahnya untuk mencoba menghidupkan generator listrik. Namun Neil dengan tegas melarangnya. Bagi Neil, bensin itu adalah aset penting yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Larangan itu memicu pertengkaran di antara mereka. Eva merasa tidak dihargai, sementara Neil merasa dirinya harus menjadi sosok yang rasional sebagai kepala keluarga. Eva akhirnya mengurung diri di kamarnya, sementara Neil sibuk mengurus kebutuhan rumah tangga. Kesialan mereka terus bertambah. Suatu malam, ternak mereka diambil oleh orang yang tak dikenal. Beban ini membuat Neil semakin stres
hingga ia menangis dalam tidurnya karena mimpi buruk. Momen ini akhirnya melunakkan hati Eva dan keduanya pun berbaikan. Hari-hari mereka mulai berubah bukan karena keadaan membaik, tetapi karena mereka mulai terbiasa dengan kegelapan. Malam-malam hanya diterangi cahaya lilin, tetapi setidaknya mereka punya satu sama lain. Namun segalanya berubah di suatu malam ketika seseorang mengetuk pintu mereka. Nell yang penuh waspada mengambil senjata milik ayah mereka, sementara Eva berdiri di belakangnya. Ketika dibuka, mereka melihat Ellie, kekasih Nell, berdiri di sana dengan tas penuh makanan. Kedatangan Ellie membawa sedikit kehangatan ke dalam rumah itu. Hari-hari berikutnya terasa lebih cerah. Ketiganya makan bersama dan menikmati waktu sebagai keluarga kecil. Nell dan juga Ellie sering menghabiskan waktu di rumah pohon di tengah hutan, mencoba melupakan kerasnya dunia di luar. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari, Ellie memberitahu tentang rumor yang ada di sebelah arah timur. Dia mendengar ada daerah di sana yang masih memiliki kehidupan normal, lengkap dengan listrik dan pekerjaan. Meski informasi itu belum pasti, Ellie memutuskan untuk pergi ke timur dan mengajak Nell dan juga Eva untuk ikut bersamanya. Nell setuju untuk ikut, tetapi Eva menolak. Dia merasa lebih baik tetap tinggal di rumah yang sudah menjadi tempat perlindungannya selama ini. Dengan berat hati, Nell memutuskan untuk meninggalkan Eva dan memulai perjalanan bersama Ellie menuju timur, meninggalkan kakaknya sendirian di tengah hutan gelap tanpa kepastian. Setelah ditinggal Nell dan juga Ellie, Eva mengisi kesendiriannya dengan terus berlatih tari di rumah. Sementara itu Nell melanjutkan perjalanannya menuju timur bersama Ellie. Namun suatu malam ketika Nell mencoba tidur di tengah perjalanan, pikirannya terus dihantui bayangan kakaknya. Ia tak bisa mengabaikan perasaan bersalah karena meninggalkan Eva sendirian. Keesokan paginya Nell mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah, meninggalkan Ellie demi bersama kakaknya. Nell berlari menembus hutan dan akhirnya tiba di rumah. Begitu melihat Nell, Eva langsung memeluk adiknya dengan air mata haru. Mereka berdua menyadari bahwa di tengah dunia yang kacau mereka hanya memiliki satu sama lain. Waktu terus berlalu dan 8 bulan telah lewat tanpa listrik. Kini Eva dan Nell sepenuhnya bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Mereka memakan tumbuhan yang dipetik dari hutan dan menggunakan kayu untuk menjaga rumah tetap hangat. Kehidupan mereka perlahan berubah seperti kembali ke zaman purba, dengan hutan menjadi sumber kehidupan mereka. Suatu malam, mereka memutuskan untuk menggunakan sedikit bahan bakar yang tersisa untuk menyalakan generator. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, cahaya kembali menerangi rumah mereka. Dengan momen penuh kenangan itu, mereka menonton video keluarga yang merekam kebahagiaan masa lalu bersama ayah dan ibu mereka. Namun kebahagiaan itu berlangsung sementara. Beberapa jam kemudian listrik kembali padam, membawa mereka kembali ke kegelapan. Hari-hari berikutnya terasa seperti rutinitas biasa. Nell pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan, sementara Eva memotong kayu di halaman. Namun sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Seorang laki-laki tiba-tiba datang ke rumah mereka. Lelaki itu adalah pemilik toko di toko tempat mereka pernah berbelanja bersama ayah mereka. Eva merasa firasat buruk sejak kedatangan lelaki itu muncul di rumahnya. Kecurigaan terbukti benar ketika lelaki itu dengan tiba-tiba menyerangnya. Ia menjerat Eva dan mencoba memperkosanya. Sementara Eva hanya bisa menangis dan berteriak tanpa daya. Setelah melancarkan aksinya, lelaki itu pergi, mencuri bahan bakar mereka sebelum menghilang. Ketika Nell kembali dari hutan, ia menemukan kakaknya dalam keadaan hancur. Eva tidak banyak bicara, hanya diam dengan pandangan kosong. Nell segera mengambil tindakan, menutup rumah dengan kayu agar tidak ada orang lain yang bisa masuk. Ia tahu bahwa mereka kini dalam bahaya besar dan memutuskan untuk selalu berjaga dengan senjata di tangannya. Namun, Eva yang dulu ceria kini berubah total. Ia tidak bisa diajak berbicara, bahkan takut disentuh oleh Nell. Trauma mendalam akibat serangan itu membuat Eva tenggelam dalam kesedihan dan ketakutan. Nell mencoba berbagai cara untuk menghibur kakaknya. Ia bahkan menyalakan generator menggunakan bahan bakar yang diam-diam ia sembunyikan. Namun semua usahanya sia-sia. Eva tetap murung, tenggelam dalam traumanya yang seolah tak terobati. Berbulan-bulan berlalu, dan dunia masih tetap tenggelam dalam kegelapan tanpa listrik. Makanan semakin menipis, dan trauma yang dialami Eva belum sepenuhnya hilang. Ia bahkan merasa takut untuk sekedar melangkah keluar rumah.
apalagi mendekati tempat di mana peristiwa mengerikan itu terjadi. Rasa takutnya begitu kuat, seperti bayangan gelap yang selalu menghantuinya. Namun suatu malam, air mata yang selama ini tak tahan akhirnya tumpah. Eva menangis, melepaskan beban dan ketakutan yang menumpuk di hatinya. Kelegaan perlahan mengalir, dan keesokan harinya ia mencoba makan lagi. Nel yang melihat itu merasa lega, terutama saat Eva mulai makan dengan lahap. Tak lama setelah itu, Eva mulai merasa mual dan buru-buru ke kamar mandi. Rasa mual itu terus berlanjut, dan akhirnya mereka berdua menyadari apa yang terjadi. Eva hamil. Meski dunia sedang dalam kekacauan, Eva membuat keputusan besar. Ia akan menjaga dan membesarkan anaknya sendiri. Waktu terus berlalu, dan 15 bulan sejak listrik padam, perut Eva semakin membesar. Dalam keheningan yang semakin akrab, terlihat jelas bahwa Eva kini telah menerima kenyataan hidupnya. Namun mereka menghadapi masalah baru. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan mulai rusak parah. Hujan yang turun tanpa henti membuat kayu-kayu rumah rapuh, dan bagian atap sudah banyak yang runtuh. Di tengah kondisi itu, Eva mulai mengalami kontraksi. Rasa sakit itu menandakan bahwa waktu melahirkan telah tiba. Namun mereka tahu rumah yang hampir hancur ini tak lagi aman. Dengan penuh keberanian, Nel memutuskan untuk membawa Eva ke rumah pohon di tengah hutan. Di tengah hujan badai yang deras, Nel membantu kakaknya melahirkan. Proses itu sangat sulit dan menyakitkan bagi Eva. Namun ia bertahan. Ketika tangisan bayi memecah keheningan, Eva menangis bahagia. Bayinya begitu kecil, begitu lucu, membawa seberkas harapan di tengah gelapnya dunia. Badai pun berlalu, dan mereka kembali ke rumah. Tapi kini rumah itu benar-benar tak dapat dihuni lagi. Atap hampir seluruhnya runtuh, dan rumah yang dulu menjadi tempat mereka membangun kenangan kini terasa dingin dan berbahaya. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk membakar rumah itu. Nel mengerti bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil, bukan hanya karena rumah itu tak layak huni, tetapi juga untuk memastikan bahwa keberadaan mereka tetap tersembunyi. Eva di lubuk hatinya masih dihantui rasa takut jika pemerkosa itu kembali. Setelah mengemas barang-barang yang penting, Nel menyalakan api. Mereka berdiri menyaksikan rumah itu dilalap api, membawa semua kenangan masa lalu, tentang ibu mereka, tentang ayah mereka, tentang keluarga yang dulu terasa utuh. Kini rumah itu hanya tinggal abu. Mereka meninggalkan rumah dan mulai hidup sepenuhnya di rumah pohon di tengah hutan. Di sana mereka berjuang untuk bertahan hidup, mengandalkan hutan seperti manusia di zaman dulu. Hutan menjadi sumber kehidupan mereka, makanan, tempat berlindung, dan pengharapan baru. Dan seperti halnya Eva dan juga Nel yang belajar menghargai hutan, kita pun harus menjaga hutan kita, karena pada akhirnya manusia dan hutan saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Dan film pun selesai. Teman-teman, film Into the Forest bukanlah film bencana seperti yang biasa kita saksikan. Ini lebih fokus menggambarkan konflik internal antara dua saudara yang berjuang bertahan hidup di tengah dunia yang kehilangan listrik untuk waktu yang lama. Dan juga kita merasakan mendapatkan lebih dari sekedar pengalaman menonton film bencana. Ada nilai-nilai kehidupan yang begitu mendalam jika kita mau merenungkannya. Perjalanan mereka bukan sekedar soal bertahan hidup, tetapi juga soal hubungan kakak beradik yang penuh cinta, konflik, dan pengorbanan. Itulah pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Jangan lupa terus dukung LNF Trilogy dengan menekan tombol like dan juga komentar, dan juga membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.